persatuan dan kesatuan, serta ukhuwah Islamiyah. Jauhkanlah hati kami dari perpecahan dan saling fitnah. Bimbinglah kami dalam berbuat untuk kemaslahatan bersama, sehingga tercipta sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi as-suqi wa khaira ma fiha. ونعوذ بك من شر هذه السوق ومن شر ما فيها اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti laporan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Direktur Bina Penataan Bangunan, kepada yang kami hormati, Ibu Diana Kusumastuti, disilakan. Mohon izin Bapak. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri PUPR, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, dan juga hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara peresmian virtual pekerjaan pembangunan Pasar Ateh Bukit Tinggi pada tanggal 18 Juni 2020. Bapak Ibu hadirin serta hadirin yang kami hormati, kebakaran yang melanda Pasar Atas Kota Bukit Tinggi pada akhir tahun 2017 menjadi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla bersama Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau dampak kebakaran tersebut. Pembangunan Pasar Atas Kota Bukit Tinggi ini dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 tentang pembangunan renovasi pengembangan Stadion Manahan Kota Solo, pembangunan Komite Olahraga Indonesia di Jakarta, pembangunan prasarana olahraga kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Jayapura, Universitas Musamus di Kota Merauke, Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua, serta rehabilitasi bangunan Pasar Atas Kota Bukit Tinggi di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawiro Taman di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kami menugaskan kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dilanjutkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat pada tahun 2020. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan Pasar Atas ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2018 dan selesai pada bulan Desember tahun 2019, yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak atau multi-years dan dengan metode rancang bangun. Dilaksanakan oleh Abipraya, KSO dengan Penta, dan manajemen konstruksi oleh Deta Dekon. Bangunan Pasar Atas ini dibangun dengan konsep green building atau ramah lingkungan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan pelaksanaannya merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 86/SE/DC tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Konsep green building ini tidak hanya melekat pada fisik bangunan, tetapi dalam pelaksanaan konstruksinya juga mengacu pada peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Konstruksi pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. Dalam masa pelaksanaan, pihak kontraktor melaksanakan praktek perilaku ramah lingkungan, diantaranya seperti pemilihan material yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi yang baik, penerapan konservasi air dan energi, serta penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Bangunan pasar atas Bukit Tinggi yang dibangun pada lahan seluas 39.729 meter persegi ini terdiri dari 4 lantai dan 1 basement, dengan fasilitas lantai basement yang memiliki parkir, lot 202 mobil dan 20 parkir sepeda, lantai dasar terdiri dari 257 kios, lantai 1 terdiri dari 278 kios, lantai 2 terdiri dari 276 kios, lantai 3 terdiri dari 24 kios, dan area food court. Total keseluruhan kios di pasar atas sebanyak 835 unit. Lantai terdiri dari area ruang terbuka hijau, fasilitas yang terdapat pada masing-masing lantai, yaitu toilet umum dan difabel, serta ruang laktasi dan musola. Akses, lift, eskalator, dan tangga sebagai penghubung antar lantai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini dapat kita saksikan bangunan pasar rakyat yang modern dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan dalam gedung yang megah dan modern. Kita tidak akan menemukan pendingin ruangan di bangunan ini karena sirkulasi udaranya telah diatur sedemikian rupa sehingga bangunan pasar atas Bukit Tinggi ini telah terbukti dapat menghemat energi dengan menambah pembangkit listrik tenaga surya dan pemakaian atap yang tembus cahaya, juga mendukung upaya hemat energi pada pasar atas Bukit Tinggi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suatu hal yang mengembirakan bagi kita bersama. Bangunan pasar atas ini telah dilakukan penilaian kinerjanya terhadap bangunan gedung hijau mampu mencapai level madya dengan skor 142 poin dari 167 poin yang tersedia. Pemanfaatan teknologi dalam masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pasar atas juga suatu hal yang membanggakan. Pengaplikasian Building Information Modeling atau sering kita sebut BIM dalam setiap tahap sangat membantu tercapainya bangunan gedung yang handal. Konsep BIM yang mampu membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan mensimulasikan serta menganalisa dampak masalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak sehingga pelaksanaan pembangunan pasar atas Kota Bukit Tinggi ini dapat selesai dengan baik. Bersamaan dengan acara peresmian ini juga akan dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan pasar atas Kota Bukit Tinggi oleh Kepala Balai Permukiman Serta Wilayah Sumbar kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi, sehingga hasil pembangunan ini dapat langsung difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi, khususnya para pedagang. Besar harapan kami atas dibangunnya pasar atas Kota Bukit Tinggi ini dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga peresmian dan bangun operasional pasar atas Bukit Tinggi ini menjadi momentum bagi masyarakat Bukit Tinggi untuk bersama-sama saling membantu, membangkitkan, dan menghadapi kehidupan normal baru ini. Kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas membangun bangsa dan negara secara normal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Bina Penataan Bangunan. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berikut kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Bukit Tinggi kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ramlan Nurmatias. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Bapak John Mempi Wetipo. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno. Yang kami hormati Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Jenderal Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusuma Mastuti. Dan yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dan yang kami hormati Nenek Mama, Alim Ulama, Cedek Pandai, seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, tentu puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan acara peresmian Pasateh yang dibangun kembali mulai tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu setelah mengalami musibah kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017. Meskipun acara peresmian yang kita lakukan ini berbeda dengan acara-acara peresmian biasanya, mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka Bapak Menteri tidak bisa langsung hadir ke Bukit Tinggi, sehingga peresmian Pasateh ini kita laksanakan secara virtual. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi makna dan hikmatnya acara peresmian yang kita lakukan ini. Dan kami berharap di lain waktu setelah pandemi COVID-19 berakhir, Bapak Menteri dapat datang berkunjung ke Bukit Tinggi, melihat secara langsung Pasateh yang telah selesai dibangun. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Hari ini tentunya merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami, pemerintah beserta seluruh masyarakat Bukit Tinggi, setelah mengalami musibah kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini telah berdiri dengan megah bangunan baru Pasateh yang mulai dibangun pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan dana APBN yang anggarannya hampir mencapai 300 miliar. Kami atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi beserta seluruh masyarakat dan khususnya para pedagang Pasateh mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Menteri PUPR beserta seluruh jajaran yang telah membangun kembali Pasateh ini. Tentunya juga tidak mudah proses yang harus dilalui sampai berdirinya gedung yang megah ini. Mulai dari pengalokasian anggaran, persiapan-persiapan teknis, dan juga hal-hal non-teknis yang harus kita selesaikan, semuanya itu alhamdulillah dapat kita lewati. Terkhusus terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita yang ke-10 ke-12, yang mana beliau pada saat itu 4 hari sudah terbakar Pasar Atas, kami datang ke Padang karena ada kunjungan kerja. Alhamdulillah beliau pun ikut melihat kondisi daripada Pasar Atas itu. Bapak Menteri PUPR dengan gerak cepat langsung merespon arahan Bapak Yusuf Kalla tersebut, dan tanpa menunggu waktu yang lama kami telah dipanggil ke Kementerian PUPR untuk membicarakan persiapan pembangunan Pasateh ini. Sekali lagi, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami atas perhatian yang sangat luar biasa yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kota Bukit Tinggi, khususnya untuk pembangunan kembali
Pasar Ate ini. Kami juga menyadari apabila hanya mengandalkan dana APBD, kami tidak tahu kapan Pasar Ate ini akan dapat kami bangun kembali. Dengan bangunan semegah ini, dengan APBD Kota Bukit Tinggi yang tidak sampai 1 triliun dan setengahnya untuk belanja pegawai dan rutin kantor, tentunya pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak akan mampu untuk membangun dengan nilai hampir 300 miliar. Selanjutnya, juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang memberikan perhatian penuh dan merespon cepat atas terjadinya musibah kebakaran Pasar Ate. 2 hari setelah musibah kebakaran, beliau langsung mengumpulkan BUMN, BUMD, perbankan dan para donatur untuk membantu musibah kebakaran Pasar Ate. Alhamdulillah berbagai bantuan datang untuk membangun pasar penampungan yang nilainya juga tidak sedikit. Ada 10 BUMN, BUMD, dan lembaga organisasi yang membantu pembangunan kios penampungan pedagang korban kebakaran, diantaranya Basnas, BNI, BRI, PT Semen Padang, Bank Nagari, Yayasan Padusi Minang, BMPD, PT Jasa Raja, PT Taspen, dan BCA. Sekali lagi, kepada BUMN, BUMD, lembaga dan organisasi yang telah membantu kami, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan hal ini juga dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu semua. Bapak Menteri serta hadirin yang kami hormati, dengan telah berdirinya gedung Pasar Ate yang megah ini, kami pemerintah daerah tentunya akan memanfaatkan dan akan mengelola dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar yang telah diarahkan oleh Kementerian PUPR. Pemerintah daerah telah menganggarkan dana operasional dan pemeliharaan gedung ini sebesar lebih kurang 6 miliar rupiah setahun. Mudah-mudahan dengan anggaran tersebut gedung ini akan dapat kami kelola dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan penempatan pedagang, kita memprioritaskan para pedagang yang dulunya memiliki hak sewa di pertokoan Pasar Ate yang lama. Sekarang ini telah kita data semuanya dan kita minta untuk mendaftar ulang kembali. Dan nantinya kita akan menggunakan sistem sewa murni terhadap pedagang yang menempati Pasar Ate ini. Untuk besaran sewanya kita hitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bekerjasama dengan kantor KPK NL Bukit Tinggi. Setelah peresmian ini, kami akan langsung memproses kontrak dengan pihak penyewa dan meloting untuk menentukan tempat masing-masing. Kemudian kami juga akan melakukan penataan pedagang dengan mengatur penempatan sesuai dengan penjenisan dagangan, termasuk untuk food court dan kuliner, serta pedagang lapangan bulanan dan harian yang dulu menempati pelataran kawasan Pasar Ate. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, serta hadirin undang yang berbahagia, dengan kembali beroperasinya Pasar Ate ini, maka secara ekonomi insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Kota Bukit Tinggi, karena Pasar Ate ini adalah salah satu magnet yang menarik para pengunjung ke Kota Bukit Tinggi. Pasar Ate ini tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tapi adalah sebagai salah satu destinasi wisata belanja di Kota Bukit Tinggi yang nantinya akan berkolaborasi dengan destinasi-destinasi wisata lainnya. Apalagi lokasi yang sangat strategis di jantung Kota Bukit Tinggi dan langsung berhadapan dengan kawasan Jam Gadang yang juga telah kita tata sejak 3 tahun terakhir. Di samping itu, untuk menghidupkan kembali roda perekonomian, keberadaan Pasar Ate juga tidak terlepas dari sejarah Kota Bukit Tinggi sendiri. Pasar Ate adalah salah satu pasar terutama di Sumatera Barat dan mempunyai nilai sejarah bagi Kota Bukit Tinggi yang harus dipertahankan keberadaannya. Pasar Ate mulai didirikan sekitar tahun 1820 dengan kondisi yang masih sangat sederhana dan seadanya yang berada di atas Bukit Kandang Kabau. Pada saat ini keberadaan Pasar Atas sudah sangat megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi yang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Sumatera Barat dan menjadi tempat wisata belanja
yang menjadi tujuan wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi. Mengingat perjalanan dan keberadaan Pasateh telah melalui sejarah yang sangat panjang, maka keberadaan Pasateh ini harus kita pertahankan dan mari kita jaga bersama-sama Pasateh yang kita banggakan ini. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur serta undangan yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir melalui Bapak Menteri, tertib salam ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Yusuf Kala, dan seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi atas perhatian yang sangat besar yang telah Bapak berikan kepada Kota Bukit Tinggi, kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Kepala Balai, Kepala Satker, PPK, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami juga kepada Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan bantuan dan dukungan penuh sejak terjadinya kebakaran tanggal 30 Oktober 2017 sampai selesainya pembangunan dan diresmikan pada hari ini. Juga terima kasih kami kepada PT Abipraya selaku kontraktor pelaksana yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan ini secara tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, kepada konsultan MK yang telah mendampingi dan mengawasi pekerjaan pembangunan ini sampai selesai. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kepada jajaran Prokopinda, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, para pedagang, serta seluruh masyarakat Bukit Tinggi, kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa kita bersama, sehingga Pasateh yang megah ini dapat kita bangun kembali. Pesan kami kepada para pedagang yang akan menempati Pasateh ini nantinya, mari kita jaga dan rawat Pasateh ini dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohonkan sambutan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Menteri PUPR yang sekaligus akan melakukan peresmian Pasateh ini secara virtual dari Jakarta. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekiranya ada salah dan khilaf dalam sambutan kami maupun dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada yang kami hormati Bapak Haji Irwan Prayitno. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Menteri PUPR, kemudian para pejabat kementerian dan Ibu Direktur, dan tentunya kita hormati para tamu-tamu yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian khusus kepada Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Wakil dan Forkompimda, dan seluruh hadirin para SKPD di lingkup provinsi dan pemerintahan lainnya. Tentu pada kesempatan ini saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat ke Sumatera Barat dan khususnya ke Bukit Tinggi. Dalam hal ini pembangunan kembali Pasar Ateh yang 3 tahun lalu yang terbakar. Jangan dipatah dahan markisa, biar subur elok dirawat. Perhatian pemerintah luar biasa, terutama dari pemerintahan pusat.
Dan tentu kita juga mengucapkan terima kasih secara pribadi